Semua orang adalah pahlawan. Sebagian pahlawan bukan tanaman. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Sementara kepala sekolah adalah guru. Jadi, tipe soal kayak gini bernama penarikan kesimpulan. Kita bakal bahas tuntas materi penjelasannya menggunakan rumus gitu. Halo pejuang, selamat datang di materi intelijensi umum verba silogisme penarikan kesimpulan menggunakan kuantor. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas atau belajar mengenai materi analogi. Nah, yang belum nonton, link playlistnya ada di deskripsi. Oke pejuang, kita kenalin dulu apa itu verba silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif atau menggunakan logika. Silogisme itu disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi, yaitu kesimpulan. Nah, dalam menguasai verbal silogisme, terdapat dua materi nih, yaitu kuantor dan implikasi. Untuk di video ini, kita bakalan fokus dulu sama materi kuantornya. Oke, langsung aja. Kita kenali dulu ciri-ciri dari soal verba silogisme kuantor. Ciri yang pertama, soalnya tuh terdiri lebih dari satu premis atau pernyataan. Kemudian ciri yang kedua, premisnya menggunakan kata-kata sebagian dan kata-kata keseluruhan. Contohnya, sebagian karyawan sakit, semua karyawan tidak masuk kerja. Nah, ini adalah contoh soal silogisme kuantor. Oke, melihat dari ciri yang kedua ini, kuantornya itu terdapat dua jenis, yaitu ada yang universal atau ungkapan keseluruhan. Contohnya, kayak kata semua, segenap, tiap-tiap, seluruh, dan lain-lain. Itu adalah ungkapan keseluruhan. Terus, ada kuantor parsial atau khusus, alias berbeda dengan yang lain. Contohnya kayak sebagian, beberapa, ada, sementara, dan lain-lain. Itu termasuk kepada ungkapan parsial ya, atau khusus. Nah, perlu diketahui juga kalau penarikan kesimpulan, soal kuantor ini itu sangat dekat kaitannya dengan konjungsi dan juga disjungsi. Konjungsi dan disjungsi, keduanya merupakan penghubung kata. Konjungsi umumnya menggunakan kata dan, yang disimbolkan dengan V terbalik ya. Sedangkan disjungsi menggunakan kata atau, kita simbolkan dengan huruf P. Nah, simbol ini harus diingat, karena nanti bakalan kepake buat memahami rumus-rumus menjawab soal silogisme. Oke, sekarang kita masuk pada bagian cara menyelesaikan tipe soal kuantor. Jadi, ada dua cara nih, yaitu dengan cara menggunakan diagram pen dan menggunakan indikator. Baik, kita lihat satu persatu. Pertama, ini adalah rumus jika menggunakan diagram pen. Kita lihat yang pertama. Contohnya nih, jika ada soal yang polanya setiap A adalah B, maka gambaran dari pernyataan tersebut kalau dibuatkan diagram pennya itu seperti ini. Setiap A adalah B. Semua A ada dalam kelompok B. Makanya, A ini itu terdapat di dalam lingkaran B. Paham ya? Kita lihat yang kedua. Tidak ada A yang bagian B, atau A bukan B. Nah, diagram pennya itu seperti ini. A dan B itu terpisah, gak ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, sebagian A adalah B, atau sebagian B adalah A. Artinya, dalam anggota A, ada yang anggota B juga. Atau kebalikannya. Kalau dalam diagram pen, yang dimaksud sebagian A adalah B, itu yang di tengah ini. Yang bisa masuk pada dua lingkaran, yaitu pada lingkaran A dan juga lingkaran B. Begitupun sebaliknya ya. Nah, yang terakhir, sebagian A bukan B. Artinya, ada anggota A yang tidak merangkap jadi anggota B, atau anggota A murni. Jadi, ilustrasinya yang di luar lingkaran B, yaitu yang ini. Oke, paham ya? Kita akan aplikasikan rumus diagram pen dibahas soal nanti. Nah, biasanya penggunaan diagram pen ini cuma digunakan buat pemahaman pertama aja tentang silogisme. Teknik lebih lanjutnya dan lebih cepat itu menggunakan teknik indikator.
Sebelumnya, ini untuk para pejuang ekstra. Kalian bisa berlangganan di channel ini buat ngedapatin puluhan konten eksklusif. Ada latihan intensif, pembahasan soal berdurasi panjang, rangkuman dan latihan soal yang bisa kalian unduh, masuk grup diskusi, soal-soal harian, dan masih banyak lagi. Kalian bisa dapatkan semuanya dengan langganan. Jadi nih, untuk menggunakan indikator, kita harus paham tipe kombinasi antar premis atau pernyataannya. Tipenya tuh ada premis semua dengan premis semua dengan premis sebagian, dan ada juga premis semua dengan premis tidak ada. Masing-masing memiliki rumus akurat untuk menyimpulkannya, sehingga kita bakalan mudah memilih jawaban yang paling tepat dalam mengerjakan soal nanti. Oke, kita lihat indikator untuk premis semua dan premis semua. Nah, jika kita menemukan kombinasi premis kayak gini, jawabannya juga pasti semua. Tapi, harus hati-hati nih. Pastikan jawaban semua yang dimaksud adalah yang ada di soal, atau ada hubungannya dengan soal. Contoh, semua orang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup perlu makan. Nah, kalian jangan memilih jawaban yang nggak ada di soal. Contohnya, semua katak bisa loncat. Ini tentunya jawaban yang salah. Yang tepat itu yang ini. Semua manusia perlu makan. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke premis semua dengan premis sebagian. Nah, kalau ini itu terdapat 4 tipe. Kita lihat satu persatu. Tipe yang pertama. Premis pertamanya, semua A adalah B. Dan premis yang kedua, sebagian A adalah C. Maka kesimpulannya yang bisa kalian gunakan untuk menjawab tipe kombinasi premis kayak gini adalah sebagian A adalah B dan C. Atau sebagian A adalah C dan B. Tipe yang kedua, premis pertamanya, semua A adalah B. Kemudian premis keduanya, sebagian A adalah C. Maka kesimpulannya, semua A yang sekaligus C adalah B. Tipe yang ketiga, jika premis satunya, semua A adalah B, dan premis duanya, sebagian A adalah C, maka kesimpulannya adalah sebagian B adalah C. Nah, yang terakhir, tipe keempat, jika premis pertamanya, semua A adalah B, terus yang keduanya sebagian C adalah B, maka kesimpulannya sebagian C adalah B. Nah, saya harap kalian mencermati rumus-rumus ini dengan perlahan. Dan fokus ya, nanti kita bakalan aplikasikan pada pembahasan soal. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir dulu, yaitu kombinasi premis semua dengan premis tidak ada. Ketika kita menggunakan kombinasi soal kayak gini, jawabannya tuh tergantung konteks opsi pada soal, atau tergantung pilihan pada soal. Contohnya, semua capsek adalah sarjana. Tidak ada capsek yang bisa terbang. Kalau kayak gini ya, ini langsung kesimpulannya ada di soal, yaitu di opsi. Tinggal kita sambungkan aja mana opsi jawaban yang paling benar. Tapi nih, kalau untuk yang ini, paling gampang itu menggunakan diagram pen, sehingga bisa lebih jelas. Nah, kita bakalan contohkan di video bahas soal. Kalian bisa langsung tonton. Atau kalau mau, kalian juga bisa mempelajari terlebih dahulu semua video materi belajarnya. Di mana materi belajar selanjutnya itu tentang negasi dan implikasi. Untuk lebih lengkapnya, cek playlist di deskripsi. Jadi itu ya, materi penarikan kesimpulan menggunakan kuantor di verbal, silogisme, intelijensi umum. Ingat, tetap semangat dan jangan malas.